Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Robah Hunaifi, SHI ME, calon anggota Bawaslu Kabupaten Gresik, nomor peserta 0027. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana visi misi calon anggota Bawaslu Kabupaten Gresik periode 2023-2028. Sekaligus nanti akan saya sampaikan bagaimana inovasi dan program kerja bila mana saya terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Gresik. Pertama, kita berbicara tentang visi Bawaslu Kabupaten Gresik adalah terrealisasinya lembaga Bawaslu yang terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berwibawa, dan berkualitas. Lalu kemudian misi untuk menciptakan visi tersebut adalah pertama, membangun perangkat dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, berintegritas dan soliditas yang tinggi. Dua, mengembangkan pola dan metode pengawasan yang tepat guna dan tepat sasaran. Yang ketiga, memperkuat sistem kontrol pengawasan dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur atau berjenjang, sistematis dan integratif berbasis teknologi. Yang keempat, meningkatkan sinergitas kelembagaan dengan masyarakat, peserta pemilu dan stakeholder dalam upaya pengawasan partisipatif. Dan yang kelima, meningkatkan trust publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan akuntabilitas yang tinggi. Dan keenam, membangun Bawaslu sebagai pusat studi demokrasi pembelajaran pengawasan pemilu, baik itu dari dalam ataupun luar negeri. Lalu kemudian action plan realisasi dari visi dan misi tersebut di atas adalah: pertama, agendakan konsolidasi internal dan eksternal secara berkala dan intensif. Kemudian yang kedua, buat skala prioritas dalam pencapaiannya. Lalu yang ketiga, evaluasi dan proyeksi setiap bulan dan report harian atau mingguan. Dilanjutkan dengan yang keempat, efisiensi dan efektivitas anggaran yang tidak produktif. Lalu kemudian meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pengawasan partisipatif dan studi pembelajaran demokratis khusus untuk pengawasan pemilu. Dan yang keenam, sistem kerja berbasis IT dalam meningkatkan pengawasan dengan maintenance secara berkala. Lalu evaluasi dari pengawasan pemilu itu sendiri adalah: pertama, selama ini lemahnya pelaporan dari masyarakat akibat kurangnya edukasi pengawasan partisipatif terhadap adanya pelanggaran ataupun info-info pemilu yang dirasa kurang di masyarakat. Yang kedua, minimnya literasi tentang pengawasan yang berakibat tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah untuk mendukung proses pengawasan. Dan yang ketiga, rendahnya sosialisasi terkait penggunaan IT dalam sistem pelaporan aduan pelanggaran. Nah, bagaimana inovasi yang kita gagas
atau untuk mendukung optimalisasi kerja pengawasan pemilu, yang pertama adanya pembentukan zonasi satker di beberapa titik. Jadi kalau di Kabupaten Gresik sendiri itu ada 18 kecamatan yang itu kemudian perlu efisiensi kinerja, sehingga harus dibentuk adanya satker-satker di minimal ada 3 titik. Jadi titik pertama ada di zonasi tengah, kemudian dilanjutkan di zonasi utara, dan dilanjutkan dengan zonasi di selatan, sehingga ini akan memudahkan untuk efisiensi kerja kepengawasan. Berikutnya, instrumen kerja dibuat secara harian. Jadi untuk memonitor kinerja-kinerja kepengawasan itu harus dibuat secara harian. Nah, ada harian, kemudian mingguan, ada bulanan. Nah, ini kemudian direkapitulasi dan dievaluasi dari kinerja dari pengawasan dari di berbagai zonasi. Dan kemudian selanjutnya, pangkas anggaran-anggaran yang dirasa tidak efektif dan dialokasikan kepada hal-hal yang produktif. Nah, ini saya sendiri di Panwaslu kecamatan yang sekarang masih menjabat, itu ada kadang beberapa alokasi anggaran yang tidak produktif, sehingga itu bisa kemudian diarahkan kepada hal-hal yang bisa produktif. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau kita ada anggaran penyewaan kantor misalkan. Nah, itu di kecamatan sendiri itu anggaran itu tidak diproduktifkan. Artinya kenapa tidak diproduktifkan? Karena kita sudah dipinjami sama kantor kecamatan dukun, sehingga itu kemudian bisa dialokasikan ke hal-hal yang produktif. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bentuk atau wujudkan budaya kerja yang religius. Nah, ini adalah suatu budaya yang saya kira harus diciptakan karena kita berbasis umat Muslim, sehingga budaya-budaya religius ini, contoh lah misalkan kalau untuk di perkantoran atau kita ngantor mulai dari jam 7 sampai jam 4 katakanlah seperti itu, didahului dengan sholat duha misalkan. Ini untuk membentuk mentalitas kita, mental religius. Nah, ini saya kira perlu dibudayakan. Berikutnya terkait tentang ide atau inovasi adalah mengembangkan pengawasan berbasis teknologi AI, jadi artificial intelligence. Jadi pengembangan basis teknologi ini memang dirasa sangat penting karena untuk efisiensi kinerja kita, di kepengawasan, sehingga basis teknologi yang kita kembangkan untuk artificial intelligence ini itu dalam arti bisa membantu kita dalam hal kepengawasan sehari-hari. Bagaimana contohnya? Nah, artificial intelligence ini memang sesuatu yang baru. Jadi contoh misalkan dalam hal mempromosikan pemilih untuk memilih atau mencoblos. Nah, itu bisa dengan menggunakan teknologi ini, sehingga bisa meningkatkan partisipasi pemilih untuk kemudian melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran ataupun sebagai macamnya, sehingga kemudian kita menjadi pengawas pemilu yang berkualitas dan berdemokrasi. Untuk itu ini perlu dikembangkan di basis teknologi berbasis artificial intelligence. Saya kira itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.